bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman akan adanya surga, neraka, pahala dari Allah, hukuman dari Allah. Maka keimanan tersebut harus tampak dalam amaliyah kita, kegiatan sehari-hari kita. Yang beriman kepada Allah yang mempunyai surga dan yang memberi kenikmatan di surga, maka secara otomatis keimanan tersebut akan memacu seorang yang beriman untuk melakukan satu amalan yang menghantarkannya ke surga. Dan bagi siapapun yang yakin Allah memiliki neraka dan siksa Allah sangat pedih, maka keyakinan tersebut mau tidak mau akan menjadikan seorang hamba berusaha untuk menjauh daripada kemaksiatan yang menghantarkan kepada murka dan siksa Allah. Akan tetapi sebagai manusia dalam perjalanan hidupnya, kadang datang padanya kelalaian. Kami hanya bicara tentang orang beriman ini. Orang beriman di saat melakukan kemaksiatan karena kelalaian. Tidak ada satu orang beriman pun yang melakukan kemaksiatan karena ingin menantang Allah. Tidak. Tidak ada yang berkata, aku ingin masuk neraka-Mu ya Allah, tidak ada. Tapi karena kelalaiannya. Maka dari itu, mari kita pandai-pandai merenung agar kita terbebas daripada kelalaian. Ada orang melakukan kebaikan, ternyata kebaikannya pun melalaikannya, sehingga tidak sadar ia melakukan kebaikan, tapi dengan melakukan kemaksiatan. Kadang hal ini tidak disadari. Bisa jadi sebuah contoh seorang ibu yang menghadiri sebuah pengajian, akan tapi meninggalkan suaminya yang merindukannya untuk ditemani di rumahnya. Berarti dia telah melakukan kemaksiatan di satu sisi, kebaikan di satu sisi. Ada mungkin seorang suami yang bekerja mencari nafkah untuk ibadah, akan tapi tidak peduli kepada yang haram. Mencari nafkah adalah melakukan sebuah kewajiban sebagai seorang suami, tapi dia lupa bahwasanya mencari nafkah menjadikan dia lalai, kerinduan untuk mendapatkan rizki, menjadikan dia lalai tentang kehalalan dan keharaman. Ini bisa terjadi pada siapapun dari kita. Sehingga kita melakukan kebaikan tanpa kita sadari telah menyertakan kemaksiatan di dalamnya. Maka apa yang perlu kita hadirkan pada kesempatan singkat ini? Menjadi orang cerdas yang pandai merenung. Jangan sampai, ya kita memang tempatnya salah, tempat lupa dan lalai, tempat dosa. Akan tapi kalau kita berusaha untuk menghadirkan renungan, kesadaran, tafakur sesering mungkin, maka ia akan mudah terhindar daripada terjerumus di dalam maksiat, dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah tugas kita setiap saat. Maka pentingnya bertafakur, merenung. Jangan sampai kita tertipu melakukan kebaikan, ternyata di balik kebaikan ada kemaksiatan yang dosa kemaksiatan tersebut tidak bisa dibayar dengan kebaikan yang dilakukannya. Artinya dia rugi. Melakukan kebaikan yang tidak seberapa tapi menghasilkan dosa yang banyak. Nah, akan tapi yang benar adalah jika kita terlanjur menyadari akan sebuah kesalahan, nah ini. Kalau kebaikan kita lakukan lalu kita melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah dosa dengan menyengaja seperti menantang Allah. Akan tapi orang beriman sejati adalah ia terlupa, kepleset dalam satu dosa dan kemaksiatan. Nah, apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang beriman? Ya,
Setelah ia menyadari kalau dia telah melakukan kemaksiatan, maka pertama dan utama adalah menyadari kalau itu sebuah dosa. Yang bisa jadi dosa yang dilakukan menghapus semua kebaikan yang pernah dilakukannya. Dosa yang dilakukan menghapus pahala kebaikan yang pernah dilakukan. Atau kebaikan yang dilakukan tidak ada apa-apanya dibanding dosa yang dilakukan. Nah ini nanti ada hubungannya ini dengan kecerdasan atau ketulusan hati. Sehingga bagi siapapun lah ini, bagi siapapun, pandai merenung terus, merenungi jangan-jangan aku melakukan kebaikan tapi disertai dengan kemaksiatan. Harus seperti itu setiap saat. Jangan sampai kita melakukan kebaikan disertai kemaksiatan. Kemudian, ini langkah pertama. Dan itu benar, Anda pergi ke masjid. Jangan sampai Anda meninggal ibunda yang sakit di rumah ingin ditemani. Anda ingin pergi ke masjid, jangan-jangan Anda meninggalkan anak yang ketakutan di rumah. Sama-sama kebaikan. Akan tapi lihat, bisa jadi seseorang melakukan satu kebaikan tapi tanpa ia sadari melakukan dosa. Orang cerdas waspada. Kemudian, setelah tiba-tiba ia menyadari akan dosa yang pernah dilakukannya, pertama harus segera berhenti, berusaha untuk tidak mengulangi, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bergegas melakukan kebaikan untuk menutup as-sayyi'ah ini. Kejelekan hendaknya kita ikuti dengan kebaikan. Al-hasanah tamhuha, kebaikan yang bisa menghapusnya. Jadi biasakan dengan semacam ini. Maka merenungi akan kekurangan kita, dosa kita itu penting. Dosa mata kita. Mungkin kita tiba-tiba melihat yang haram di handphone kita. Jangan kita mencari pembenar. Sudah umum biasa. Enggak, astagfirullahaladzim. Langsung kita melakukan baik. Sedekah. 50 ribu, 100 ribu, 1 juta, dan sebagainya. Selalu kita hajar hawa nafsu kita dengan semacam itu. Oh, aku melihat keharaman hari ini. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tidak cukup sampai di situ. Saya hajar hawa nafsuku. Mengikutkan kejelekan yang telah dilakukan dengan kebaikan. Artinya, menutup kejelekan yang pernah dilakukan dengan kebaikan. Maka disitulah nanti dosa-dosa yang pernah dilakukan akan terhapus secara otomatis. Jangan sebaliknya. Kebaikan yang dilakukan terhapus dengan dosa-dosa. Semoga Allah menjadikan kita cerdas dalam melakukan sebuah kebaikan. Sehingga kebaikan kita lakukan tanpa disertai dengan dosa-dosa. Kalau ternyata kita melakukan dosa, buah daripada kebaikan yang kita lakukan, semoga kita segera menyadari sehingga di kedepan hari kita bisa melakukan kebaikan tanpa harus membawa dosa. Dan setelah kita menyadari sebuah dosa, mari kita segera tutup dengan permohonan ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita, dan ini pastikan tanda penyesalan kita adalah kita ikuti, kita lakukan kebaikan untuk menutup kejelekan tersebut. Maka itulah kebiasaan orang beriman. Sehingga orang bersedekah bukan sekedar mensyukuri nikmat. Bisa saja bersedekah karena saya merasa berdosa tadi. Aku telah melakukan kesalahan. Melakukan kebaikan bisa jadi karena dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keseimbangan di dalam diri kita, kesadaran kita akan kemaksiatan dan juga akan ketaatan. Jangan sampai kita melakukan kebaikan ternyata disertai dengan kemaksiatan yang kemaksiatan itu akan menghabiskan pahala kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang jauh dari kemaksiatan. Kalau melakukan dosa, segera sadar dan segera memohon ampun kepada Allah. Dan semoga Allah mengampuni kita. Dan di hadapan hadis, semoga Allah mudahkan kita melakukan kebaikan. Allah menghapus dosa-dosa dan Allah menjauhkan kita dari segala yang Allah murkai. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.